Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat geopolitik Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam Bu Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, baik, terima kasih. Ya Bu Dina, Hizbullah diambang perang melawan Israel. Apakah ini merupakan langkah tepat dan kemudian apakah ini juga akan memicu perang yang melibatkan sejumlah negara Timur Tengah lainnya? Baik, sebenarnya keterlibatan Hizbullah dalam perang melawan Israel itu sudah sejak hari-hari pertama ya, karena memang sejak sebelumnya pun, sebelum 7 Oktober, sejak lama sebelumnya, Hizbullah itu sering terlibat saling balas serangan dengan Israel. Kenapa? Karena Israel itu kan berbatasan darat dengan Lebanon Selatan, dan ada sebagian wilayah Lebanon Selatan yang memang masih diduduki oleh Israel, dan di sepanjang perbatasan itu banyak pangkalan militer, barak militer, situs-situs militer Israel yang dibangun di perbatasan dengan Lebanon. Jadi sejak awal-awal hari-hari pertama di perang ini ya memang sebenarnya Hizbullah sudah melakukan serangan ke situs-situs militer Israel, dan hubungannya dengan hari ini sangat mungkin itu adalah ini ya pernyataan eskalasi dan pernyataan seruan untuk front-front yang lain yang sama-sama melakukan perlawanan dengan Israel untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi itu perkiraan saya demikian ya, tapi tentu pastinya kita tunggu saja pidatonya nanti sekitar jam 8 ya, waktu Indonesia Barat. Baik Bu Dina, lalu apa dampak konflik antara Israel Palestina yang kian memanas ini terhadap negara-negara lain? Apakah bisa memicu adanya perang yang lebih masif begitu Bu? Ya, jadi yang perlu kita ketahui bersama adalah front perang ini sebenarnya tidak terbatas di Palestina saja. Jadi ada yang disebut front mukawamah atau front resistensi, yaitu terdiri dari pasukan-pasukan baik itu state ataupun non-state di beberapa negara yang masing-masing memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengalahkan dominasi hegemoni Barat dan Israel di kawasan. Yang sekarang ini sudah melakukan perang atau serangan kepada Israel dan Amerika Serikat itu, yang pertama Yaman, kita sudah tahu Yaman melancarkan roket ke Israel, dan kemudian Irak sudah menyatakan akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan, dan sudah melakukan serangan juga di beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan di Suriah. Kemudian Suriah sendiri, Suriah juga merupakan musuh lama Israel, dan ada satu wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel, yaitu dataran tinggi Golan. Nah, Suriah itu juga sudah melakukan serangan ke Golan, dan sebaliknya Israel juga berkali-kali melakukan serangan ke Suriah gitu ya. Dan kemudian Hizbullah tadi kita sudah bahas, dan Iran itu kebijakan luar negerinya sejak awal itu juga memang selalu menyatakan akan mendukung perjuangan bangsa Palestina. Namun sejauh ini Iran tidak secara langsung terlibat dalam peperangan, tapi lewat proksi. Jadi misalnya selama perang di Suriah itu membantu Suriah dalam melawan proksi-proksinya Amerika Serikat dan Israel, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah sudah melebar di kawasan, sudah melebar sekarang gitu ya. Cuma pertanyaannya seperti apa nanti yang terjadi setelah setelah pidato Hasan Nasrullah, kita akan tunggu. Cuma yang jelas, yang menarik adalah hari ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu sudah berubah posisinya. Yang tadi menyatakan tidak mau atau menyatakan tidak strategis kalau ada gencatan senjata, hari ini sudah menyatakan mendorong Israel untuk mengambil jeda kemanusiaan. Jadi istilah yang dipakai bukan gencatan senjata, tapi jeda kemanusiaan. Saya pikir ini efek dari perkembangan terbaru. Baik Bu Dina, ini kemarin juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menyerukan jeda kemanusiaan agar bantuan bisa masuk ke Gaza. Namun apakah pernyataan ini juga mampu menghentikan serangan brutal Israel di jalur Gaza?
Sejauh ini tidak ya, di 24 jam terakhir Israel kan masih terus melakukan serangan ke Gaza, ya. Iya, Jadi masih belum ada tanda-tanda bahwa Israel akan menuruti permintaan Amerika Serikat. betul. Baik, Israel juga sebelumnya menolak resolusi umum PBB untuk melakukan gencatan senjata. Jika resolusi umum PBB saja tidak dilaksanakan, upaya apalagi yang harus dilakukan oleh PBB dan juga negara-negara di dunia untuk meredam konflik di sana, Bu? Ya memang ini kan bukan peristiwa baru ya, cuma memang eskalasinya luar biasa dahsyat yang sekarang serangan Israel belum pernah terjadi sebelumnya sedahsyat ini, tapi serangan Israel sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, dan resolusi sudah ratusan keluar gitu ya untuk meminta Israel menghentikan berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya di Palestina. Artinya menurut saya PBB dengan komposisi yang sekarang gitu ya, dengan komposisi ada negara-negara yang memiliki hak veto, terutama Amerika Serikat yang selalu memveto resolusi yang punya daya tekan kepada Israel, itu kita tidak bisa banyak berharap gitu ya. Bahkan kalaupun ada resolusi, kan resolusi itu isinya selama ini cuma mengecam, mengutuk gitu doang ya. Maksudnya bukan tidak ada langkah konkretnya, tidak ada implementasinya di lapangan. Kan seharusnya misalnya memberikan mandat untuk menurunkan pasukan perdamaian misalnya kayak gitu, kan belum pernah ada. Hanya kata-kata saja. Betul. Jadi apa yang bisa dilakukan yang menurut saya yang punya peran penting sekarang adalah masyarakat sipil. Ya, civil society di seluruh dunia, dan kita melihat adanya kebangkitan masyarakat sipil di seluruh dunia. Mereka berdemo dengan sangat besar dan melakukan tekanan-tekanan kepada politisi di negara mereka masing-masing. Terutama ini terjadi di negara-negara barat yang memang memegang kuncinya ya, kunci untuk bisa menekan Israel. Nah, kalau gerakan sipil ini semakin membesar, kita berharap bahwa negara-negara besar yang punya peran penting, peran signifikan yang bisa memberikan tekanan kepada Israel itu mengubah kebijakan luar negerinya. Dan yang menarik adalah di negara-negara Arab juga gitu ya, misalnya Jordania. Jordania ini kan bertetangga sebenarnya dengan Palestina, tapi malah berbaik-baik dengan Israel gitu ya, dan ada pangkalan militer Amerika Serikat juga di Jordan. Nah, tekanan masyarakat sipil di Jordan seandainya terus menguat, sekarang juga sudah sangat besar demo-demo di Jordania. Nah, itu kita berharap ada perubahan juga di kebijakan luar negeri Jordan dan kemudian berpihak kepada Palestina, dan itu diharapkan juga muncul di negara-negara lain, sehingga semakin besar tekanan dari negara-negara sekutunya Israel sendiri itu membuat Israel mau menghentikan Bu Dina, kita akan nantikan pernyataan Hizbullah pada pukul 8 malam nanti. Nah, jika nantinya Hizbullah menyatakan untuk melancarkan perang, kira-kira apa yang akan terjadi atau apa harapan Anda dari pernyataan Hizbullah nanti? Harapan saya tentu Israel segera menghentikan serangannya, ya, dan memenuhi tuntutan dari para pejuang Palestina. Kan tuntutannya adalah hentikan blokade. Sudah 56 tahun kan orang-orang Gaza itu di blokade yang resminya, di benar-benar blokade full dari sejak 2006. Nah, kemudian tuntutan lainnya adalah membebaskan seluruh tahanan Palestina. Nah, kemudian juga tuntutannya adalah membebaskan tepi barat dari pendudukan. Nah, jadi tuntutannya itu tuntutan yang masuk akal sebenarnya. Jadi harapannya kalau ini ternyata front perlawanan ini sudah sedemikian serius akan terjun ke medan perang, Israel melihat resiko itu gitu ya, melihat resiko itu dan kemudian memilih untuk melakukan negosiasi yang betul-betul implementatif, yang betul-betul memberikan hak Palestina untuk merdeka. Baik Bu Dina, jika seandainya Hizbullah jadi turun tangan, apakah ini akan mengimbangi kekuatan Israel? Oh iya, tentu. Karena kan seperti saya bilang tadi, frontnya luas ya, frontnya luas. Jadi melibatkan banyak kekuatan lain di kawasan. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.
Sama-sama, terima kasih.